biar kita ingat terus sama Allah. Betul. Bahkan saya tuh bener sampai nangis saya teh waktu itu teh. Gara-gara kejadian itu. Iya, saya tidak takut dengan orang yang memiliki 1000 teknik tendangan tapi melatihnya dalam 1 kali. Tetapi saya takut dengan orang yang memiliki 1 teknik tendangan tapi dia melatihnya beribu-ribu kali. Nah, tadi bagaimana sih Bapak mengatasinya? Tadi kan udah dibedain ya sama ya Ustadz lah gitu, sampai berpengaruh terhadap karir keorganisasian Bapak lah gitu. Bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ada 2 macam sih saya cara mengatasi masalah itu. Pasti saya kalau ada masalah pakai 2 macam ini. Apa Yang tuh? pertama rohani dan jasmani. Oke. Nah, kalau rohani ini udah pastilah sholat hajat, saya tuh udah pasti sholat hajatnya ini teh ya, hajat plus tahajud, istilah kata didobelin lah ya. Nah, itu rohaninya ya, biar kita ingat terus sama Allah. Betul. Bahkan saya tuh bener sampai nangis saya teh waktu itu teh. Gara-gara kejadian itu. Iya, saya sholat hajat, sholat tahajud, nangis saya teh. Ya sebulan diincar gara-gara nggak tahu, saya bingung sampai garu-garu kepala saya teh. Sampai mau pulang malahan saya Pupin mau pindah lagi ke Gontor 5 biar enakan lah di Gontor 5 mah nggak ada masalah apa-apa. Padahal saya belum buat masalah tapi kena masalah wae. Bingung saya oke. Nah, mungkin itu yang pertama ya. Ibadah lah kita kepada Allah, lebih mendekatkan diri. Salat hajat gitu ya. dan salat tahajud. Iya, oke. Lanjut Pak. Yang kedua saya Jasmaninya apa nih? pasti ngelampiasinnya juga ke olahraga. Nah, kebetulan kan saya silat oke ya Bu ya. Oh iya, asli Jadi, silat nih. Pak Gumilang teh. sore-sore teh saya pasti ya udah daripada kepikiran saya lampiasinnya di olahraga gitu. Jadi itu juga salah satu sejarah yang bikin Bapak jadi atlet silat dan salah satu Oh, iya. mentor silat juga di SMP Arafi. Oh, itu ternyata ya penyaluran emosinya ke sana. Iya. Oke, ya berarti tentang rohani dan jasmani. Jasmani. Oke, ya. Sampai sekarang tuh Pak kayak begitu. Kalau Iya. misalnya ada Pasti masalah. utama udah langsung tahajud. Pokoknya masalah yang di hati teh udah ke Allah. Nah, kalau yang badan kayak kan masalah kayak gitu bikin kayak pegel-pegel kayak gak enak gimana gitu Iya kan. betul. Pengennya ya apa ngancurin barang gitu ya dan Nah, lain-lain kan kalau yang bener mah gitu. Tapi Terus? nggak ngehancurin barang oke. Kita lompat weh sekarang mah di Kiara Arta gitu ya. Sudah anak Bandung sekarang Iya mah ya, dong. ada Pak Gumilang teh dari mana Pak asalnya tuh? Saya teh dari Subang. Oh, dari Subang. Asli Subang. Asli Subang, asli pakai shot. Asli. Asli. Tapi lama di Jawa. Lama di Jawa. Iya, jadi Mas Jadi Gumilang. Jasun, Jawa Sunda. Oh, Jawa Sunda. Siap atunya. Jadi gimana nih Bapak aja Pak ya? Nggak Bapak usah Mas aja. Gumilang ya. Oke, baik Bapak. Jadi ada 2 tadi, jasmani dan rohani. Mungkin ini nyangkut juga sama rohaninya Pak. Ada nggak sih penyemangat dalam diri Bapak gitu ya? Bisa dari quote atau dari ayat juga yang bikin Bapak teh back on track gitu, bahwa aku teh harus semangat gitu, drop apapun aku, sedown apapun aku, tapi ya hidup mah harus tetap berjalan gitu. Life must go on. Apa tuh Pak? Tentunya ada ya Bu. Dan ini teh salah satu motivasi dari orang tua sih. Ya sebelumnya kalau ada masalah saya pastikan nelponnya siapa lagi kalau bukan orang tua. Orang tua saya teh nggak bilang ya nanti ibu doakan agar Allah mempermudah. Pasti orang saya teh gini, nah ibu mah nggak akan doain kamu agar Allah mempermudah, nggak. Ibu nggak ngomongnya nggak gitu. Tapi ibu minta apa? Agar kamu dikuatkan. Karena juga ada di surat Al-Baqarah, Allah itu menguji hambanya bagi yang kuat. Allah tidak akan menguji hambanya kalau tidak kuat. Itu pasti Sesuai orang dengan tua kemampuan. pasti orang tua saya teh ngomong itu terus gitu. Jadi itu udah, yang bikin kamu kuat. Ya, orang tua saya mah pasti bilang ibu nggak akan berdoa agar kamu dipermudah, tapi agar kamu kuat gitu. Soalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 286 juga disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Iya, Masya Allah. Itu juga ketika maksudnya orang tua Bapak juga bilang nasihat seperti itu ketika Bapak kan tadi sempat down terus Iya. nelpon orang tua kayak gitu ternyata Iya, reaksinya. Jadi iya. tertanam gitu ya Iya. di dalam hati. Jadi Al-Baqarah secara tidak 286. langsung itu ya udah jadi penyemangat saya gitu. sampai saat ini. Iya, sebesar apapun masalah kita pasti bisa gitu. Oke, Masya Allah ya. Jadi Arafian yang mungkin sekarang sedang mengalami titik terendah juga mungkin ya, sama seperti Pak Gumilang. Berarti ada satu ayat yang bisa bikin kita ingat bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan sesuai dengan takaran lah ya. Betul. Pasti kita pasti kuat kok. Kita pasti bisa gitu ya. Oke.
tentang ini udah ya Pak, kebiasaan yang tadi biasa dilakuin, olahraga ya, ibadah itu harus balance ya Pak ya, supaya Iya. penyalurannya juga Betul. baik ya Pak ya. Betul. Ke fisik juga kita nggak merusak, ke batin Iya. juga nggak merusak Iya. gitu ya. Pak, mungkin ada yang mau diceritain lagi nih. Yang mau diceritain, mungkin saya mau ngasih sedikit motivasi gimana Boleh Bu? dong, Ya. motivasi atau tips deh sekalian Pak untuk Arafian semua supaya Ramadan tahun ini jadi sarana menabung pahala yang efektif. Nah, salah satunya kan dengan tidak menyalurkan ke hal-hal negatif tadi kalau Oh, misalnya iya. kita lagi ada Oke, masalah. oke. Boleh. Mungkin sepengalaman saya dulu ya Bu, sama sih ya pas masih santri-santri oke. Santri kalau masuk Ramadan berarti udah tanda-tanda perpulangan, libur. Libur panjang. Gitu ya. Nah, saya tadi kebetulan udah cerita juga di kelas yang saya masukin gitu. Gimana sih Ramadan ini tuh biar makin berkah gitu ya. Nah, walaupun tapi jangan terlalu diikutin yang saya bicarakan ya. Nah, saya kebetulan ingat dulu pas masih santri ya, kebetulan sampai sekarang lah. Kalau sekarang mungkin agak bolong-bolong ya. Tapi Apa dulu, teh? nah, belum. Nah, saya Ambigu, pas Agung pas Milang. santri teh sering biasanya suka ngelakuin berdiam diri di masjid itikaf. Itikaf di Nah. 10 hari terakhir. Bahkan saya nggak di 10 hari. Sakahayang weh. Tapi eta teh pertama-tama Safar. bukan pas Ramadan teh, jadi pas masuk pertama Ramadan, ya udah saya mau itikaf weh. Tapi di hari pertama. Tapi di tujuan eta teh apa? Ternyata di tujuan eta teh saya teh biar beribadah, Oh, biar Gitu. lebih intens. biar lebih dekat sama Allah gitu. Tapi ada yang lucu sih. Apalagi Ada yang lucu ini mah. Singkat cerita, biasanya kalau di kampung mah ya sampai jam 9 teh masih main sama teman ngadulag atau apa gitu ya. Iya, ngadulag teh main bedug. Ah, main bedug ya. Biasa di kampung Ibu. Nah, tuh. Sampai jam Terus? 9, jam 10. Nah, baru itikaf. Ya namanya juga masih Anak dibilang kecil. masih anak kecil, masih blow on. Umur Bawa berapa? kopi Bu ke masjid. Jadi dari rumah teh bawa teko, bawa kopi. Oh, piknik. Terus. Nah, tapi itu yang membuat saya lebih semangat ibadah. Tapi di situ sih, walaupun saya belum tahu itu teh itikaf teh harus kapan. Tapi yang saya tahu teh itikaf teh harus berdiam diri di masjid pas waktu itu teh. Ya udah saya berdiam diri di masjid, tapi ya alhamdulillah gitu. Positifnya dapat gitu. Ya, kita teh tahajud, jadi baca Quran Nah, lebih intens ya ibadahnya teh. gitu. Ini Sampai sebelum atau setelah gontor, Pak? pas Sebelum. masuk pas ya itu pas kelas 1 SMP. Oh, awal-awal masuk Awal-awal. gontor. Oh, iya. Jadi itu permulaannya itu. Hmm. Soalnya kan saya di pondok juga beberapa kali lah dibangunin ustadz buat tahajud, buat hajat gitu. Jadi ke bawah-bawah lah. Penasaran di rumah pengen itikaf gitu. Malahan teman saya yang bukan anak pesantren juga ikut-ikutan alhamdulillah gitu ke bawah. Ya gitu. Pengaruh baik lah ya. Iya, betul. Oke deh. Jadi tipsnya Pak untuk Arafians di rumah untuk ya supaya Ramadan ini makin berkah gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari ibadah yang lebih mudah dulu aja. Soalnya kan kalau saya ya sekalinya mungkin sekarang di sholat hajat enak, ntar teh makin bertambah lagi. Nah mungkin kita biasakan diri mungkin dari baca Quran dulu gitu, baca Quran dulu. Yang biasa Nyari nikmatnya gitu ya. nyari nikmatnya dulu. Mungkin yang biasanya pagi-pagi masih tidur langsung habis sholat subuh, mungkin bisa baca Quran dulu gitu. Betul. Nah. Karena kalau udah rasain nikmat ibadah Iya. mah nambah. Bakal gitu ya. terus nambah lagi gitu. Oke, jadi mulai dari hal-hal paling kecil. Iya betul. Iya, betul. Oke deh Arafian, seru banget ya ngobrol sama Pak Gumilang. Pak Gumilang mungkin ada yang mau diceritain lagi nggak nih ke Arafian? Karena pasti ini nanti di DM akan banyak yang minta part-part selanjutnya nih. Mungkin saya ingin memberi semangat aja ya, memberi motivasi. Ini tuh salah satu motivasi saya. Ya bukan murni dari saya oke sih. Saya ngutip dari orang lain. Oke, Dan boleh. Tahu gak Bu ngutipnya dari siapa? Siapa tuh? Dari Bruce Lee. Tahu Bruce Lee gak? Tahu yang apa sih? Aktor. Nah, Sugante dari Ustadz yang oh. si Gana teh. Apa tuh Pak Gini. quotes-nya? Saya pengen cerita dulu deh, boleh tidak? Boleh atuh, sok. Boleh. Yang namanya Gumilang teh sebenarnya kan saya teh orangnya teh jauh lah dari kata sempurna. Mungkin Kayaknya semua orang deh Pak. iya, Bukan bukan yang maksudnya namanya orang Gumilang Arafi doang. ini mengenal, oh Pak Gumilang nih bisa silat, bisa Oh, pusat. anak-anak ya, makanya banyak fansnya. Nah, padahal mah mereka nggak tahu saya teh jauh mau ke bisa ini teh
sulit banget perjalanannya teh. Nah, bahkan kan salah satu kan silatnya kita ada nendang-nendang ya Bu. Kalau nendang mah harus bisa split kan. Tapi saya emang nggak bisa. Terus Orang teh heran, nah saya nggak bisa tapi saya teh bisa nendang teh lebih tinggi lah, lebih tinggi gitu. Nah makanya saya punya moto, walaupun moto ini ngutip ya dari orang lain nggak gitu. apa-apa, apa tuh? Jadi Bruce Lee itu pernah ngomong, saya tidak takut kepada orang yang memiliki Dalam bahasa Indonesia. ya bahasa Indonesia aja kita mau ya. Bisi Kalau mau. bahasa Arab nanti nggak ngerti gitu ya. Itu kan Bruce Lee mah orang Cina. Orang Cina ya. Kirain itu orang Arab. Bruce Lee. Bruce Lee. Terus. Nah, saya tidak takut dengan orang yang memiliki 1000 teknik tendangan tapi melatihnya dalam 1 kali. Tetapi saya takut dengan orang yang memiliki 1 teknik tendangan tapi dia melatihnya beribu-ribu kali. Nah, makanya itu jadi motivasi saya. Entah dalam hal olahraga, dalam latihan, dalam belajar. Saya sebebel-bebelnya susah buat ngapalin teh. Jadi saya mah contoh nih ya, kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu sampai 100. Baru birobinas, baru ntar disambungin lagi. Saking susahnya saya. Tapi saya punya motivasi ini. Oh, ya terus latih. Gitu. Gak pantang menyerah. Menyerah gitu. Bahkan saya juga di silat itu heran. Saya nggak bisa split tapi Allah alam ya. Meureun kalau dibilang mah maksain lah. Gitu. Sampai kan saya teh orangnya udah mah pendek gitu. Mau nendang tinggi ya bisa. Walaupun nggak bisa split tapi pas udah ke bawahnya jatuh. Tapi itu dari hasil dari usaha tadi teh ya. Betul, dari usaha yang panjang teh ya. Gitu. Yang penting mah usahanya ya Pak itu. ya. Jadi buat mungkin teman-teman Arafi yang mengeluhkan, Pak saya sulit dalam menghafal, Pak susah pisan sih ngapal teh. Coba terus. Karena Bapak juga gitu ya. Bukan dalam hal silat aja ya, bukan. Tapi semuanya dari belajar juga. Sama Bapak juga mahan kalau di pondok itu, aduh apalagi pas masuk kelas 6 jadi cerita deh ya. Tenan Pak, durasi kita masih 2 hari. Oh masih 2 hari masuk ya. Pas masuk kelas 6, ini teh masa-masa paling sulit. Saya tadi udah cerita ya, Gontorti. Iya. Paling Iya, yang paling strict lah ininya. Nah, disiplinnya tuh paling keras. Nah, saya teh orangnya bebel dalam belajar. Itu mah Bu, pas kita ujian kelas 6 teh, yang namanya di Gontor, ujian kelas 6 itu dari buku kelas 1 sampai kelas 6 diujiin. Jadi kalau misalnya matematika kelas 1 ada sampai kelas 6 ada, ya udah 6 buku. Bukunya teh gede segini ya udah bawanya gini. Jadi itu yang dipelajari yang di murojaah teh eta gitu ya. Iya, yang diuji pas kelas 6 teh eta. Nah, lebih parahnya lagi, kita teh dari habis asar sampai sebelum maghrib dihukum lari-lari. Waktu itu teh karena ada yang telat ke masjid pas sholat asar. 1 orang yang telat tapi semuanya kena hukum. Saking disiplinnya itu. Iya. Saking disiplinnya. Kita teh lari-lari sekuat jam. Bayangin atuh kelas 6 yang mau ujian nih HI, ujian terakhir bener-bener paling ekstrim lah. Ini teh bener-bener paling terakhir. Jadi habis ujian ini teh nggak ada lagi ujian kalau kelas 6 mah. Gitu ya. Masih sempat-sempatnya dihukum sore-sore. Kenapa? Karena melakukan pelanggaran. Iya, padahal mah 1 orang. Atau gue bilang teh udah mah susah belajar, ngantukan. Ya udah we dari habis isya sampai jam 10 teh tidur. Nggak belajar untuk besok. Padahal besok teh ujian padahal finalnya. Finalnya teh besoknya teh. Gitu. Ya tapi saya punya moto tadi teh ya. Belajar saya teh ingat pisan belajar teh dari jam 11 sampai pagi. Gitu. Sampai pagi pun saya nggak mandi itu Bu. Karena nggak tahu bener atau enggak ya. Ini mungkin yang dokter mungkin ya. Yang Abah yang dokter mungkin yang tahu ya. Benar atau enggak, mungkin katanya kalau orang habis begadang itu jangan langsung mandi, nanti bisa drop. Karena memang sih habis begadang itu badan itu panas ya. Jadi saya mah setiap belajar sampai pagi nggak pernah mandi. Jadi cuma cuci muka, sikat gigi, udah weh. Ini teh keringat weh. Iya, untung ilmunya nggak luntur ya di bawah. Itu oke salah satu manfaatnya biar nggak luntur. Gumilang. Itu tuh benar-benar suka duka saya di Gontor 3 sih itu. Iya, sangat banyak ya Pak up and down-nya. Iya. Titik terendahnya juga ada di sana, tapi bangkitnya juga di sana. Tapi hal-hal yang tadi di Gontor tadi ya dari sekolah Bapak dulu itu menempa Bapak sampai Bapak ada di titik yang sekarang. Ya bisa cerita ke anak-anak Arafi, anak-anak Ikhwan ya supaya jangan mudah menyerah ketika dihadapkan dengan satu masalah ya. Karena
di depan masalah satu ada masalah-masalah lainnya lagi gitu. Jadi kita harus siap dengan itu semua. Wah, Pak Gumilang terima kasih udah cerita Iya, nih Ibu. di Rumfi dengan kita semua, udah berbagi keseruannya tadi ya. Mohon maaf juga nih Pak kalau tadi saya ketawa-ketawa, bukan Wah, enggak, maksud ngetawain Pak, karena pembawaannya aja lucu gitu ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan Arafians di podcast kali ini banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita serap dari Pak Amin. Gumilang, dari cerita-ceritanya, dari quote-quote-nya tadi. Ada ayat Al-Quran juga di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa Pak? 28. 286, bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya yang tidak siap. Jadi kalau kita dikasih cobaan, kita Udah pasti kata mampu. Allah, iya udah pasti mampu, kata Allah, udah pasti siap. Jadi jangan khawatir karena kita pasti bisa. Oke deh, Arafian, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ibu, Gumilang. terima kasih juga Ibu sudah mengundang saya. Saya juga minta maaf walaupun agak Gak rada apa-apa, heureui tadi ya. gak apa-apa. Memang pembawaannya khasnya Pak Gumilang tuh gitu ya. Uma Abah mungkin yang mau nonton, yang anaknya cerita di sekolah ada guru lucu banget namanya Pak Gumilang. Nah ini dia sosoknya ya, karena memang selucu itu gitu ya. Tapi di balik lucunya juga ternyata banyak ilmu dan pelajaran yang bisa diceritakan kepada Arafian semua. Oke Arafian, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sekali lagi kalau Arafian mau request tema atau request podcasternya siapa gitu ya, pembicaranya siapa, boleh banget kirim di kolom komentar atau DM Instagram SMP Arafi di @SMP Arafi Derajat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.